Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Virgianti Kusuma. Saudara, pekan lalu KPU telah menggelar proses pendaftaran hingga tes kesehatan untuk bakal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Jawa Timur. Seperti apa tahapan berikutnya hingga nantinya resmi diumumkan sebagai kontestan Pilkada serentak 2024? Kita akan tanyakan langsung dengan narasumber kita di studio yang sudah hadir, yaitu Ketua KPU Jatim Bapak Aang Kunaifi. Terima kasih Bapak sudah Ya, hadir di Sapa Jatim. terima kasih Mbak Virgin. Baik, saya langsung tanyakan saja yang selalu ditanyakan masyarakat terkait Pilkada Jawa Timur ini. Bagaimana perkembangan terakhir untuk Pilkada Jawa Timur? Ya, alhamdulillah sampai hari ini beberapa tahapan krusial pelaksanaan Pilkada 2024 sudah kita lewati, khususnya di tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 bulan Agustus 2024, di mana di dalam ketentuan KPU itu dijadwalkan bahwa di tanggal tersebut merupakan tahapan penerimaan pendaftaran. Dan di Jawa Timur alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, tinggal menyisakan 5 kabupaten kota yang butuh perlakuan berbeda, mengingat di tanggal 27 sampai tanggal 29 itu hanya ada satu pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik. Di provinsi sendiri itu sudah ada 3 pasangan calon yang mendaftar, semuanya diusulkan oleh partai politik. Kemudian di tanggal 2 kemarin kami sudah menerima hasil pemeriksaan kesehatan, baik itu jasmani rohani maupun memastikan yang bersangkutan tidak terindikasi dalam penyalahgunaan narkoba. Itu sudah kita lewati semua. Dan sekarang kita sedang berfokus melakukan penelitian administrasi kaitan dengan dokumen pasangan calon yang sudah mendaftar. Baik, Bapak tadi sempat menyebutkan 5 daerah yang perlu perlakuan khusus. Bisa dijelaskan terkait hal itu, Pak? Ya, jadi dalam proses tanggal 27 sampai tanggal 29 itu di 5 daerah kabupaten kota tersebut, Surabaya, Gresik, Kota Pasuruan, kemudian Ngawi dan Trenggalek, hanya satu pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik. Sehingga sesuai dengan regulasinya, maka KPU setempat wajib untuk menghentikan tahapannya, kemudian melakukan sosialisasi selama 3 hari kepada partai politik terkait dengan mekanisme bila mana ada perubahan gabungan partai pengusul dan lain sebagainya. Kemudian 3 hari setelah itu membuka kembali tahapan pendaftaran pasangan calon. Baik, kalau boleh diulang kembali, berapa total paslon untuk pilkada di tingkat kabupaten, kota, maupun di provinsi secara total? Jadi total keseluruhan kalau yang di provinsi ada 3, total keseluruhan ada 84 pasangan calon yang kemudian mulai tanggal 27 sampai tanggal 29 telah melakukan pendaftaran, dan kesemuanya itu merupakan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik. Baik, tadi Bapak juga menyebutkan ada beberapa daerah yang hanya punya satu calon tunggal ya, dan berpotensi melawan kotak kosong. Apakah ada upaya dari KPU untuk memperpanjang masa pendaftaran sehingga mungkin membuka kesempatan atau peluang untuk ada calon-calon lain yang bisa menantang pasangan calon tunggal itu? Ya, jadi memang sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang 10 2016, Peraturan KPU nomor 8 maupun perubahannya di nomor 10, pedoman teknis KPU yang sudah disampaikan ke jajaran KPU Kabupaten Kota maupun Provinsi itu diatur. Bila mana ada pada tahapan tanggal 27 tanggal 29 hanya terdapat satu pasangan calon, maka KPU setempat itu mekanismenya melakukan penghentian tahapan, melakukan sosialisasi kepada partai politik terkait dengan regulasi yang melandasi bila mana gabungan partai politik yang hanya mengusulkan satu pasangan calon berubah pikiran, kemudian sehingga mendorong memunculkan ada 2 pasangan calon itu. Kemudian 3 hari berikutnya dibuka kembali tahapan pendaftaran di masa perpanjangan tersebut. Baik, dan bagaimana hasilnya Pak setelah ada masa perpanjangan? Ini sedang jalan ya, mulai tanggal 2 sampai nanti ditutup kembali tanggal 4 Baik, berarti September. kita masih menantikan bagaimana hasilnya setelah tanggal 4 Iya, September begitu ya. tanggal. Baik, nah tahapan berikutnya dan juga yang sedang berlangsung adalah penelitian berkas. Bisa dijelaskan tentang tahapan ini Pak? Ya, jadi di dalam
pelaksanaan tahapan pendaftaran itu ada 2 dokumen yang memang harus diperiksa oleh KPU. Satu, dokumen pencalonan yang berkaitan dengan syarat rekomendasi partai politik, kesepakatan gabungan partai politik, itu yang kemudian dinamakan dokumen pencalonan. Kemudian ada yang diperiksa juga namanya dokumen calon. Persyaratan masing-masing calon, baik itu gubernur atau wakilnya, bupati atau wakilnya, wali kota atau wakilnya. Itu berkaitan dengan dokumen pribadi masing-masing pasangan calon, mulai dari ijazah, dokumen laporan LHKPN, dan lain sebagainya, itu yang kemudian diperiksa. Dan di tahapan ini nantinya ada mekanisme perbaikan untuk dokumen calon tersebut. Misal ijazah yang kemudian belum dilegalisir, surat keterangan dari pihak mana yang belum terbit, dan lain sebagainya, itu ada di masa perbaikan. Baik, berarti masa perbaikan itu membuka peluang jika ada perlu perbaikan atau penambahan pada saat klarifikasi data untuk data-data yang kurang, begitu ya? Baik. Kemudian kalau misalnya kan sebenarnya sudah dilakukan penelitian berkas awal ya Pak, lengkap atau tidak. Nah, ini apa yang berbeda dibanding ketika masa setelah pendaftaran itu? Jadi kalau dokumen persyaratan pencalonan itu wajib di tanggal 27 sampai tanggal 29 saat mendaftar itu wajib ada dan sah, sudah sah. Tidak ada mekanisme perbaikan lagi. Tapi kalau dokumen calon itu ada mekanisme, misal pada saat tanggal 27 sampai tanggal 29 syarat minimal pendidikan itu kan SLTA atau disetarakan. Nah, yang bersangkutan ingin nanti di surat suaranya itu ada gelar akademik yang sudah dia tempuh, magister, doktor, itu. Nah, itu dia menunjukkan, karena kemarin tanggal 27, tanggal 29 tidak sempat untuk mengurusi atau mencari ijazah tersebut, sehingga disusulkan di tahapan perbaikan semacam itu. Oh, baik, jadi misalnya masih ada peluang untuk perbaikan-perbaikan ya. Nah, kemudian terkait tes kesehatan dan juga kelengkapan berkas. Jika salah satu paslon tidak memenuhi syarat, bagaimana ada aturan dari KPU? Ya, jadi kalau kesehatan itu rekomendasi dari pihak rumah sakit itu akan mengarah apakah yang bersangkutan ini dinyatakan mampu atau tidak mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, kemudian terindikasi atau tidak terindikasi dalam proses penyalahgunaan narkoba. Ini yang kemudian diterima oleh KPU. Persoalan rekam medisnya seperti apa itu kewenangan pihak rumah sakit, dan itu merupakan informasi yang dikecualikan, tidak dipublikasi. KPU hanya memastikan bahwa yang bersangkutan ini direkomendasi oleh majelis tim pemeriksa di rumah sakit yang sudah kami tunjuk. Kalau di Jawa Timur Rumah Sakit Dr. Sutomo itu memberikan rekomendasi dari hasil rapat majelis pemeriksa tim kesehatan, dan semuanya dinyatakan mampu untuk melaksanakan jabatan sebagai kepala daerah. Kemudian dan semuanya juga tidak terindikasi dalam penyalahgunaan narkotika. Baik, jadi semuanya sudah melaksanakan tes kesehatan dan kemudian semua dinyatakan lulus, begitu ya Pak ya? Baik, dari paslon yang sudah mendaftar se-Jawa Timur, apakah ada dari jalur independen? Tadi Bapak sempat menyebut juga satu calon ya dari jalur independen. Ya, dalam proses pelaksanaan tahapan kemarin, khususnya dibukanya jalur perseorangan, karena tahapannya kan lebih awal untuk jalur perseorangan, karena mengingat proses penelitian administrasi, penelitian faktual itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Pada saat dibukanya pendaftaran penyerahan berkas jalur perseorangan itu yang di Jawa Timur ada beberapa kabupaten kota, misal Kabupaten Trenggalek, Kota Malang, kemudian ada di Bojonegoro diantaranya, Jember, seperti itu. Dan hanya satu yang kemarin memenuhi syarat, baik itu verifikasi administrasi sampai dengan verifikasi faktual di Bojonegoro. Namun pada saat pendaftaran 27 sampai 29, tiket yang sudah diproses sejak awal dari jalur perseorangan itu sepertinya tidak dipakai oleh yang bersangkutan. Oke, baik. Bapak, kita masih akan membahas soal itu, tapi jangan kemana-mana karena kita akan masih membahas soal
proses-proses selanjutnya. Dan saudara, tidak hanya fokus tahapan penelitian berkas paslon, KPU juga terus berupaya mencegah potensi paslon lawan kota kosong dengan memperpanjang masa pendaftaran. Seperti apa tahapan kampanye hingga debat pilkada yang berpotensi melawan kota kosong bisa dijawab di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Sejarah mencatat bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu. Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim dan saya masih bersama dengan Ketua KPU Jawa Timur, Bapak Aang Kunaifi. Pak Aang tadi kan sudah membahas soal calon perseorangan ya. Kalau kita lihat tahun ini hanya ada satu calon perseorangan yang lolos di Jawa Timur. Apa evaluasi KPU terkait hal ini? Ya memang sampai hari ini regulasi yang mengatur adanya calon perseorangan itu dirasa cukup berat ya menurut pengamat, menurut pelaku, sehingga tidak mudah untuk setiap pihak yang ingin maju dari jalur tersebut. Dan memang saya rasa seiring dengan perubahan regulasi persyaratan pengusulan calon yang diatur untuk partai politik, ini juga mungkin memberikan ruang ke depannya dalam perubahan regulasi atau apa untuk mengakomodir adanya calon dari jalur perseorangan. Karena sebelumnya kan kalau partai politik itu kan 20% kursi atau 25% suara sah yang dia peroleh dari pemilu terakhir. Kemudian pasca putusan Mahkamah Konstitusi di tanggal 20 Agustus kalau tidak salah, itu kemudian untuk Jawa Timur itu kan marginnya cuma 6,5% suara sahnya sampai kemudian maksimal 10% dengan jumlah penduduk yang masuk dalam daftar pemilih. Nah, itu skalanya. Sehingga lebih mudah untuk partai politik dapat mengusulkan pasangan calon. Itu dorongannya cukup luar biasa, meminimalkan potensi keberadaan pilkada dengan satu pasangan calon. Oke, baik. Terkait satu pasangan calon, ada 5 daerah di Jawa Timur yang hanya memiliki satu pasangan. Apakah ada evaluasi khusus dari KPU mungkin untuk pilkada-pilkada selanjutnya? Karena ini kan seperti menutup peluang adanya kompetisi yang terbuka begitu. Ya jadi ya kalau KPU sepanjang regulasinya masih mengatur itu ya kita tetap melaksanakan. Namun untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon pasti ada regulasi tersendiri. Karena situasinya pasti berbeda dengan pilkada yang ada 2 pasangan calon, 3 pasangan calon maupun 4 pasangan calon. Dan mungkin kaitan dengan hal itu ya karena ini putusan MK yang merubah secara drastis persyaratan pengusulan calon itu terlalu mepet dengan masa pendaftaran. Mungkin ke depan di periode pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun berikutnya itu mungkin bisa lebih minim keberadaan pasangan calon atau pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal. Nah, terkait pasangan calon tunggal ini juga akan mempengaruhi ketika momen debat publik. Padahal itu salah satu momen di mana masyarakat menanti-nanti karena bisa melihat visi misi para pasangan calon itu dalam kondisi terdesak. Tentu akan mengeluarkan segala yang real begitu ya Pak. Iya. Nah ini untuk tahun ini, untuk 5 daerah di mana hanya ada satu pasangan calon, bagaimana nanti kelihatannya? Ya, jadi kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa 5 daerah tersebut pasti hanya diikuti oleh satu pasangan calon ya, karena tahapan pendaftarannya masih kami dilakukan perpanjangan oleh kawan-kawan KPU Kabupaten Kota setempat, sehingga
ya kami masih menunggu hasil nanti terakhir ditutupnya tanggal 4 September pukul 23 menit ke 59. Kaitan dengan mekanisme penyampaian visi misi melalui debat di daerah dengan pasangan calon tunggal, itu tentu ada mekanisme peraturan kampanye yang mengatur sudah disiapkan, tapi memang belum diterbitkan. Tapi biasanya berdasarkan pengalaman pelaksanaan pilkada di periode sebelumnya, 2020 misal ada Kabupaten Kediri, 2018 ada Kabupaten Pasuruan, itu juga tetap dilaksanakan, tetap digali penyampaian visi misi baik itu calon bupati maupun calon wakil bupati serta wali kota atau wakil wali kotanya ya. Itu oleh panelis yang sudah ditunjuk oleh KPU. Artinya ruang untuk penyampaian visi misi dari masing-masing pasangan calon itu tetap difasilitasi oleh KPU dan akan diperdalam oleh panelis. Baik, berarti kemungkinan adalah calon versus panelis begitu ya, bukan calon versus calon begitu. Baik, nah terkait paslon yang melawan kotak kosong tentunya perlu ada sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana nanti kira-kira pola sosialisasi yang akan dilakukan oleh KPU kepada masyarakat? Ya tetap karena kan kolom kiri atau kolom kanan seperti itu nanti pengundiannya. Kalau berdasarkan regulasi sebelumnya ya ini, karena regulasi yang terbaru untuk Pilkada 2024 masih disusun mungkin oleh KPU Republik Indonesia, sehingga kami masih berpatokan pada pelaksanaan pemilu sebelumnya di 2020 terakhir kan, di situasi pandemi dan atau pengalaman kami yang pernah melaksanakan pilkada di 2018. Jadi untuk calon tunggal itu ada regulasi tersendiri kaitan dengan pelaksanaannya. Baik itu nanti surat suara dan lain sebagainya. Tantangan kita, dorongan kita adalah meningkatkan partisipasi. Memang sampai hari ini pelaksana kampanye untuk calon tunggal milih kotak kosong itu dibolehkan atau sah. Berbeda situasinya kalau kemudian ada pihak-pihak yang menyerukan ajakan untuk tidak memilih. Itu ada konsekuensi pidananya karena melarang orang untuk mengajak orang untuk tidak menggunakan haknya. Tapi kalau untuk calon tunggal itu nyoblos kalau sisi kiri, sisi kanan itu masih dibolehkan. Tinggal bagaimana kreativitas paslon, karena tuntutan untuk pasangan pilkada dengan satu pasangan calon itu perolehan suaranya harus 50% lebih dari jumlah suara sah yang hadir saat 27 November nantinya. Mungkin ada masyarakat yang masih belum mengetahui apabila hanya ada satu calon, misalnya di kota Surabaya hanya ada satu pasangan calon, kemudian melawan kotak kosong dan ternyata kotak kosong tersebut justru yang dinyatakan menang, bagaimana mekanisme selanjutnya? Ya, jadi memang dalam regulasi Undang-Undang 10 2016 itu diatur bila mana daerah yang kemudian melaksanakan pilkada dengan satu pasangan calon itu kalau tidak mencapai 50% lebih perolehan suara satu pasangan calon tersebut, maka daerah tersebut akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas di kepala daerah sampai ada pelaksanaan pemilihan kepala daerah berikutnya. Oke, baik. Jadi nanti seperti sekarang karena kepala daerahnya dinonaktifkan karena memang sedang menghadapi pilkada, beberapa daerah itu dilakukan ada penjabat sementara begitu. Nah itu hanya diperpanjang begitu masanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat begitu Pak. Oke, baik. Nah, Jatim ini merupakan salah satu daerah yang bisa dibilang aman sih Pak, tapi juga berpotensi rawan konflik pilkada. Bagaimana KPU mengantisipasi hal ini? Ya, jadi kami punya modal besar di dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah Jawa Timur, yaitu dengan karakteristik masyarakat Jawa Timur yang guyup, rukun, ceria, dan semua persoalan itu bisa dikomunikasikan. Kita pernah melaksanakan pemilihan kepala daerah sampai diulang akibat putusan MK mulai dari 2008, 2013 itu sama-sama dilakukan pemungutan suara ulang untuk jenis pemilu gubernur dan wakil gubernur. Alhamdulillah 2018 dengan koordinasi semua pihak dan lain sebagainya itu KPU, Bawaslu bisa menyelesaikan
problem-problem kecurangan di dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah ya. Dan 2018 terbukti untuk jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu tidak ada lagi pemungutan suara ulang yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Dan untuk 2024 ini ada 3 pasangan calon di Jawa Timur, dan saya rasa 3 pasangan calon tersebut calon gubernurnya perempuan semua, dan insya Allah mungkin lebih cair, lebih adem, berbeda pilihan boleh, tapi keceriaan dalam menyelenggarakan pilkada tidak boleh dilupakan. Baik, Bapak, kita masih akan membahas hal ini, terutama terkait Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur atau KPU Jatim yang terus mempersiapkan segala aspek dari sisi tahapan hingga keamanan di Pilkada tahun 2024 ini. Bagaimana untuk pemilih yang memiliki hak suara di Jawa Timur? Apakah pemilih muda juga mendominasi? Bisa dijawab di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim dan kami masih bersama dengan Ketua KPU Jawa Timur Bapak Aang Kunaifi. Pak Aang, terkait pilkada tahun ini, kalau kita lihat di pemilihan presiden tahun 2024 awal, itu kan generasi muda sangat mendominasi. Nah, untuk pilkada di akhir 2024 ini bagaimana kelihatannya trennya? Ya, hampir sama ya, karena jeda pemilunya juga tidak terlalu jauh, masih di tahun yang sama. Kalau kemudian pemilu nasional itu kemarin dilaksanakan di tahun 2024 juga di bulan Februari, ini untuk di pemilihan kepala daerah di bulan November. Artinya jedanya tidak terlalu banyak, dan situasi seperti pemilu nasional 2024 kemarin di bulan Februari hampir sama, karena akan didominasi oleh jenis pemilih pemula. Dan sehingga ya kami di KPU yang memiliki tanggung jawab untuk mendorong masyarakat, memberikan informasi masyarakat terkait dengan adanya pelaksanaan pilkada ini, ya harus sekreatif mungkin menyesuaikan dengan jenis pemilih yang mendominasi saat ini. Baik, terkait pemilih muda, ini kan juga pendekatannya tentu lain dengan pemilih yang sudah lanjut usia begitu ya. Nah, untuk menekan angka golput di tahun ini, bagaimana kira-kira trik yang dilakukan oleh KPU? Ya, sejak awal kita sudah melaksanakan beberapa event yang sifatnya itu publikasi, bahwa mengingatkan kepada pemilih bahwa 27 November itu merupakan hari pemungutan suara. 27 November ajang untuk setiap warga Jawa Timur menentukan siapa pemimpinnya, baik itu untuk jenis pemilu gubernur maupun bupati wali kota di daerahnya masing-masing. Baik, meskipun pada waktu itu belum muncul atau belum dibuka masa pendaftaran pasangan calon, kami sudah melakukan sosialisasi dengan menghadirkan beberapa artis yang mungkin lagi happening di kalangan kelompok muda. Itu pas waktu launching kita pakai Happy Asmara, Gilga Sahid, kayak gitu-gitu untuk mendorong masyarakat itu mengikuti aktivitas yang dilaksanakan oleh KPU. Dan hari ini pun kami pasca launching itu melakukan semacam kirap, menginformasikan kepada setiap kabupaten kota bahwa ada maskot Pilkada Jawa Timur berupa burung merak yang berasal dari Baluran Situbondo, Jawa Timur, yang kemudian nanti dipadukan dengan maskot pelaksanaan pilkada di kabupaten kota. Itu kita arak, dan nantinya terakhir gongnya ada di 12 Oktober 2024 kita kebiarkan di Surabaya. Itu salah satu metode sosialisasi yang kita lakukan dalam pelaksanaan Pilkada 2024 guna mendorong partisipasi pemilih, khususnya mendorong pemilih pemula, pemilih muda itu hadir di tempat pemungutan suara.
Apakah ada sasaran sosialisasi khusus sehingga para pemilih ini tidak golput, Pak? Mungkin ada kelompok tertentu yang lebih gencar gitu dilakukan sosialisasi. Ya, pertama sasaran kita pemilih muda di usia-usia masih sekolah, yang kemudian udah kelas 3 SLTA, kemudian mahasiswa, yang kemudian kita tidak boleh melewatkan kawan-kawan disabilitas, penyandang disabilitas itu selalu kita sentuh, kita sapa, kita informasi, kita fasilitasi kegiatan, bahkan sebagian juga kita libatkan dalam sebagai penyelenggara pemilu baik itu di tingkat kecamatan maupun di desa kelurahan. Itu menjadi concern kita. Selanjutnya untuk pemilih yang senior misalnya itu kita fasilitasi dengan forum-forum, kita mengkonsolidasi ulama, kiai di pondok pesantren, pemuka agama, forum kerukunan umat beragama, itu kita dekati juga agar mereka turut serta menyadari bahwa pilkada ini merupakan hajat besar warga Jawa Timur untuk menentukan pemimpinnya 5 tahun ke depan. Baik. Kemudian apakah ada pesan khusus kepada warga Jawa Timur dari KPU Jawa Timur untuk Pilkada 2024 ini di bulan November? Ya, KPU butuh dukungan dari seluruh warga Jawa Timur, baik itu tergabung dalam ormas, organisasi yang lain, dan berharap semua pihak terlibat dalam proses penyelenggaraan pilkada ini, karena pilkada di 2024 untuk pertama kalinya kita melaksanakan pilkada yang terbesar di sebuah provinsi yang besar yang memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa besar. Sehingga dukungan dari stakeholder terkait, masyarakat Jawa Timur khususnya untuk sama-sama mensukseskan pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di Jawa Timur. Jawa Timur perlu kehadiran masyarakat di tanggal 27 November dan kita kawal bersama-sama sehingga lahirlah pemimpin yang memberikan kebaikan untuk Jawa Timur ke depan. Baik, terakhir saja Bapak, imbauan untuk masyarakat Jawa Timur untuk menghadapi November 2024 nanti. Ya, praktek yang tidak dibenarkan dalam proses pemilu diantaranya adalah praktek politik uang. Pelanggaran pemilu yang memiliki daya rusak tinggi, merusak demokrasi adalah praktek politik uang. Oleh karenanya kami berharap kepada seluruh elemen warga masyarakat yang memiliki hak untuk menjadi pemilih dan seluruh tim kampanye, paslon, partai politik itu sama-sama menghindari praktek yang bisa merusak demokrasi, memiliki daya rusak tinggi terhadap perjalanan demokrasi. Insya Allah demokrasi ini merupakan pilihan yang terbaik, pemilihan kepala daerah merupakan cara kita untuk menentukan pemimpin kita sehingga lahirlah pemimpin yang terbaik. Baik, terima kasih banyak Bapak Angku Naifi untuk penjelasannya. Mudah-mudahan itu bisa memberikan pencerahan untuk warga Jawa Timur menghadapi Pilkada bulan November nanti. Dan terima kasih Bapak sudah berbagi informasi ke publik terkait Pilkada serentak. Semoga nanti kita menghadapi pilkada dengan gembira, tadi disebut gembira, lancar, dan juga aman. Saudara, marilah kita sama-sama kawal setiap tahapan pilkada serentak 27 November 2024 dengan damai dan aman bersama KPU Jawa Timur, terutama kontestasi Pilgub Jatim 2024. Sesuai dengan jargonnya, Pilgub Jatim senang bareng. Saya Virgianti Kusuma pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Sapa Jatim episode selanjutnya.